ini banyak mengistilahkan dengan istilah bagaimana pesawat itu terbang, kemudian membawa penumpang, kemudian landing kembali, kemudian bersosialisasi kembali. Itu dalam kancah pemahaman dan pemikiran buku-bukunya di Herbert Spencer. Kemudian yang lain, saya lompat yang lebih lanjut, bahwa ada teori-teori lain di fase yang sekarang ini pada fase ketiga, jadi ide sosiologi yang berpengaruh. Ide sosiologi yang berpengaruh, kita ada teorinya. Yang pertama adalah Karl Marx. Saya mengingatkan kembali kepada saudara, di dalam kebebasan lingkar akademik ini, kita tidak berafiliasi dengan partai komunis dan lain sebagainya, tetapi Karl Marx kita juga harus dilihat sebagai seorang ilmuwan yang pure ya. Dia lahir pada 5 Mei 1818 dan meninggal pada tahun 1883. Ya, kalau kita kenal di akhir usianya itu juga ada satu meletusnya Gunung Krakatau kan kalau di Indonesia. Nah, Karl Marx inilah yang memberikan dengan teori sosialis. Teori sosialis itu penghapusan hak milik pribadi, bukan sekedar tuntutan etis, melainkan keniscayaan objektif. Itu teori. Ada lagi yang sampai sekarang yang dibenci teorinya, tapi tetap dipakai di mana saja. Dia mengatakan, dia kontra dengan kita. Kehancuran sosial itu ditimbulkan oleh keadaan perekonomian yang kacau, berkaitan dengan mekanisme sistem pemerintahan yang ada. Salah satunya adalah gejala-gejala yang telah dipakai para penguasa sebagai alat untuk memeras, untuk memperbudak kaum buruh miskin. Maka Marx mengutuk agama yang dikatakan sebagai candu yang meninabobokan masyarakat. Nah, ini agama yang dikatakan sebagai candu yang meninabobokan masyarakat. Agama di sini bukan hanya Islam saja, agama Kristen, Katolik, Hindu, Buddha. Itu dalam pandangan Marx ini, itu candu bagi masyarakat. Candu istilah yang lalu adalah satu jenis bahan narkoba yang memabukkan. Jadi kalau orang sudah beragama itu sama dikatakan oleh Marx itu mabuk. Karena hasilnya spiritual itu tidak nyata, abstrak, goib. Sedangkan dalam tataran sosialis, tataran ekonomi, itu nyata apa adanya. Dari situlah Marx memberikan satu statement yang itu memberikan rasa ketidaksenangan bagi masyarakat. Dan ini saudara, dari pemahaman Marx ini ternyata menginspirasi menjadi partai komunis dunia. Komunis itu ya komunitas yang diselandaskan pada sosialis. Ya, dia bukan mengharamkan agama, bukan mengharamkan ini, tapi ketika dia berbicara sosial, dia mengenyahkan seluruh prinsip-prinsip pemikirannya. Jadi hanya sosialis, nanti akan lihat berapa klaster-klaster yang ada di situ. Ada kelas-kelas dalam masyarakat itu sendiri. Saudara sekalian, bahwa Marx juga memberikan statement, hukum adalah suatu pencerminan dari hubungan umum ekonomis dalam masyarakat pada suatu tahap perkembangan tertentu. Nah itu. Jadi seperti itu pendapat beliau. Kemudian di setiap masyarakat dalam perkembangannya secara historis ditentukan pada fondasi ekonomis. Kemudian dalam tataran politik, sosial, agama, budaya dikemukakan oleh sistem produksi yang ada dan merupakan struktur yang didasarkan pada ekonomi. Jadi semua, baik itu agama, politik, apa, semuanya harus ditujukan kepada ekonomi. Jadi Marx itu tidak pernah lepas dari berbagai mana berpikir ekonomi. Nah ini ya saudara, ini yang melandasi ini. Maka di situ, kalau di awal dia berpendapat bahwa sosialis, penghapusan hak milik pribadi, memang di negara-negara komunis
hak pribadi itu tidak diakui, yang ada hanya hak bersama. Celakanya pada fase awal di Indonesia menjadi insiden. Partai Komunis sudah berapa periode mau kepingin masuk di pemerintahan untuk menghapus ekonomi kapital menjadi ekonomi yang sosialis. Tetapi itu tidak sejalan dengan nafas bangsa Indonesia dan makanya itu tidak bisa berlanjut. Tetapi saudara, teori Marx ini tidak akan bisa hapus di muka bumi karena ia sudah menjadi darah daging seluruh tataran masyarakat dunia. Oleh karena itu walaupun komunis sudah dihapuskan, tapi ide dasarnya itu kan berafiliasi kepada partai-partai. Pada saat dibubarkan di tahun 48, kemudian 65 atas G30 SPKI itu dihapuskan sampai sekarang. Tapi kan Partai Komunis itu pernah hadir di Indonesia dan menjadi dominasi kedua setelah Partai Nasional Indonesia. Ada Partai Masumi, ada Partai Nahdlatul Ulama dan lain sebagainya. Saudara lihat dalam fase sejarah Republik Indonesia itu sendiri. Dan itu berafiliasi dari Partai Komunis Indonesia, maka masuk pada PNI dulu ya. PNI pada era Orde Baru berfusi itu bergabung menjadi Partai Demokrasi. Partai Demokrasi ketika itu terjadi kuda tuli dan bubar atas rejimnya di zaman itu, maka muncullah eranya Megawati dengan PDIP Perjuangan dan sampai sekarang telah menghiasi ranah perpolitikan Indonesia. Ada kekuatan sosialis dan ideologis dan ada kekuatan yang namanya spiritual dan nasionalis. Ini saling mengisi, tidak bisa lepas. Maka doktrinnya partai-partai itu, partai ideologis itu ya salah satunya partai PDIP. Ideologis karena dia ada doktrin dari pemahaman komunitas itu sendiri. Sedangkan partai lain ada yang menyatakan partai kader, ada yang partai Islam, ada yang partai nasionalis. Inilah sejarah. Kalian dengan a priori dengan apapun, tapi menjadi wahana sarana pencerahan afklarum. Lebih jauhnya Anda mendalami sendiri-sendiri. Sebagaimana sebenarnya, apakah pemahaman Marx itu salah, atau pemahaman yang lain yang benar, atau pemahaman Marx benar, pemahaman lain salah. Tapi dalam kancah kehidupan bermasyarakat, bersosialisasi, ternyata kalau bicara teori Marx tidak pernah lepas dari kehidupan kita. Saudara sekalian, kemudian untuk memperhalus dari teori di fase ide sosiologi, ada namanya Max Weber. Dia lahir pada tanggal 21 April 1864 dan dia meninggal pada tahun 1920. Di antaranya Weber beranggapan bahwa kekuasaan merupakan kesempatan bagi seorang atau satu pihak untuk melaksanakan kehendaknya terhadap pihak lain walaupun hal itu bertentangan dengan kehendaknya. Max Weber itu memberikan reasoning pemahaman bahwa kekuasaan merupakan kesempatan bagi seseorang. Orang mau berkuasa atau menjadi pimpinan itu harus mencari kesempatan. Kalau tidak ada kesempatan, tidak kita memburu kesempatan dan berusaha pada kesempatan, maka ada istilah anekdot bahwa kesempatan tidak datang dua kali dalam kehidupan, melainkan kesempatan itu hanya hadir sekali dalam kehidupan. Maka teori ini bisa diambil untuk bisa sugestis untuk kita, bisa memberikan motivasi untuk kita bahwa kalau kita memburu satu kesuksesan, kita tidak boleh berhenti atau lelah mencarinya. Karena kesempatan itu tidak datang sekali lagi dalam kehidupan. Kesempatan itu bisa datang hanya sekali dalam kehidupan. Maka ketika kesempatan baik, maka kejarlah dan raihlah. Niscaya kita dan saudara akan mendapatkan kesuksesan di periode.
Saudara sekalian, teori Max Weber ini memberi inspirasi bagi kita semuanya. Nanti akan diberikan bahwa hukum dipahami sesuatu yang kompleks dari kondisi-kondisi faktual yang ditentukan oleh tindakan-tindakan manusia. Untuk perilaku sosial yang penting adalah perilaku sosial timbal balik dan resiprokal. Resiprokal ini artinya apa ya? Resiprokal ini resisten itu ya, menjadi apa ya, mudah tertular gitu ya oleh ide pemikiran itu. Saudara sekalian, bahwa hukum dipahami sesuatu yang kompleks karena hukum itu mengatur ranah manusia, sedangkan manusia itu punya strata atau lapisan-lapisan masyarakat. Ada lapisan di bawah, ada lapisan menengah, dan ada lapisan atas. Kita berpikir tidak ada dikotomi itu sendiri, tapi dalam fakta di masyarakat ternyata ada dikotomi. Ada kaum penguasa, ada orang kaya, orang yang menengah, juga ada orang miskin. Dan disitulah kaitannya ini. Oh, waktunya tinggal 1 menit lagi ya. Oke lah. Saudara sekalian, kita nanti lihat